Hari gini mau jadi content creator full time, mau makan apa lu bro? Halo, kenalin nama gue Arya Bariswara, gue YouTuber yang ingin mengpost konten edukasi untuk melawan algoritma Indonesia. Dan hari ini gue mau menyatakan ambisi gue terhadap per-YouTuber Indonesia. Kalian pasti tahu kan, tren YouTube Indonesia tuh isinya gimana aja? Pamer kekayaan, prank ojol lah. Gue mau nanya ke kalian pernah resah nggak sih lihat konten-konten kayak gini viral di Indonesia? Ya iya sih resah, tapi mau gimana lagi, kan orang-orang Indonesia emang sukanya kayak gitu. Tenang aja. Karena di sini gue bakal ngasih tahu cara memperbaiki konten di Indonesia. Dan mungkin lo mikir, ini orang siapa sih nggak ada subscriber aja mau memperbaiki konten Indonesia? Lu pikir lu siapa? Ya iya, mungkin gue YouTuber baru yang lugu dan idealis. Namun solusi yang gue kasih bukan tergantung pada diri gue sendiri, namun ke kalian juga sebagai content creator dan juga sebagai penonton. Cara untuk melawan konten-konten yang disruptif ini adalah dengan membuat konten-konten edukatif juga, supaya algoritma YouTube sadar bahwa ternyata penonton di Indonesia juga menyukai konten edukasi. Oke, gue tahu, YouTuber besar di Indonesia aja yang ngepost konten edukasi aja udah pada pensiun. Terus ngapain YouTuber kecil kayak gue yang nggak punya nama gitu, yang mau ngepost konten edukasi? Nggak masuk akal kan menurut lo? Ya gue rasa sih konten-konten merusak itu akan selalu ada. Namun di sini misi gue adalah membuat konten edukatif yang bisa melawan konten-konten tersebut. Tapi bang, ini kan konten edukasi, research-nya lama dan buatnya tuh butuh produksi yang lama juga. Emangnya gue bisa dapat duit dari buat konten edukatif? Ya, yang pastinya gue sendiri belum dapat duit. Tapi gue pernah nonton YouTuber namanya Mas Agus Leo Halim, dan dia adalah orang menginspirasi gue untuk membuat konten ini. So shout out to this guy. Jadi dia punya video di mana dia membahas gaji YouTube pertamanya. Saat itu dia hanya memiliki subscriber sebanyak 50.000 atau kurang, dan gaji pertama dia sudah mencapai 7 juta. Dan kerjaan dia tuh ngepost konten edukasi dan review buku. Sekarang dia udah punya 100.000 subscriber dan akan tumbuh terus. So, not bad right? Gue rasa konten edukasi tuh punya potensi besar di Indonesia. Oke, mungkin lu nonton ini dan jadi punya keinginan buat jadi content creator. Jadi mungkin gue bisa kasih tips deh buat kalian yang mau mulai. Ya gue juga masih baru sih, ini juga konten YouTube pertama gue. Jadi kita belajar bareng-bareng aja ya guys. Ini gue nemu tips dari konten creator dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi mungkin bisa dibilang kredibel ya guys. Yang pertama, lo nggak harus jadi jenius buat ngepost konten edukatif. Ini sebenarnya yang gue alami pas ngepost konten ini. Kayak gue mikir siapa sih gue pengen post konten edukatif pas sekolah aja gue ancur-ancuran, dan sebenarnya gue tahu diri gue sendiri ya nggak pinter gitu. Tapi sebenarnya ya lu nggak usah pinter gitu buat ngepost konten edukatif. Lu bisa lihat ini sebagai sharing pembelajaran lu dan perjalanan lu menjadi orang yang lebih baik. Dan kadang konten kayak gitu lebih menarik daripada yang dijelaskan oleh orang yang udah ahli. Jadi kayak gini guys, dulu lo di sekolah lebih seneng diajarin sama teman deket lo kan dibanding sama guru lo. Padahal guru lo jelas lebih pinter dari temen lo, dan guru lo udah dididik buat bisa ngajar lo. Soalnya lu lebih nyaman aja kan buat nanya-nanya temen lo, dan lu bisa main-main gitu dan gak canggung juga. Sama temen lo ngerti lo sebagai pelajar gimana pemikirannya. Dan disitulah orang kayak gue berada. Gue mengambil perspektif sebagai teman dekat lo yang bisa ngertiin kalian sebagai pemula dari awal. Jadi lu setiap ngepost konten edukatif ini, lihat diri lo aja sebagai pelajar, bukan guru yang sudah pasti benar gitu. Yang kedua, nggak ada yang namanya ide original. Ide itu terbentuk dari ide-ide orang lain yang dikumpulin jadi satu. Bahkan Picasso, seniman terkenal aja pernah bilang kalau good artists borrow, great artist steal. Dan gak cuma Picasso aja yang berpandang kayak gitu. Banyak seniman dan musisi yang berpendapat kayak gitu juga. Bahkan Steve Jobs memiliki ide yang sama seperti ini. Wah, jadi kita nyuri konten orang aja gitu? Ya nggak copy paste juga sih. Kayak lu kasih gaya lu sendiri gitu, kasih pendapat lo juga, dan pasti ada kepribadian lo juga. Pasti lebih menarik kan di situ. Dan gue rasa tujuan ngepost konten edukatif tuh buat menyebarkan pesan gitu. Konten-konten joget-joget gitu, prank ojol gitu terkenal soalnya banyak yang copy paste gitu. Kenapa konten edukatif nggak boleh nerapin prinsip itu juga? Dengan cara seperti itu gue yakin konten edukatif bisa bersaing dengan konten-konten receh. Yang ketiga, tunjukin karya lo. Yang ini nggak bisa dipungkiri lagi sih. Lo harus ngelawan takut dan insecure lo dan ngepost konten video pertama lo. Ini yang sedang gue jalani nih sekarang. Ini konten pertama gue, dan gue ngerasa banyak banget yang kurang di konten ini. Dari cara gue ngomong lah, dari videografinya mungkin, dan dari editingnya. Tapi gue tetap beraniin diri dan ngepost ini. Dan pastinya lo harus konsisten. Konten lo nggak bakal sebagus YouTuber besar di awal, tapi sering jalannya waktu, kita akan mencapai hal itu. Jadi yuk kita belajar dan post konten edukatif buat Indonesia ini. Udah gitu aja dari gue, peace out.